Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al Firdaus dari SMP Negeri 2 Lelea Indramayu, CGP Angkatan 11 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan diseminasi budaya positif. Mari kita saksikan bersama. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lelea, Bapak Sumanta SE, beserta para wakilnya. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, diseminasi pendampingan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Dan semoga kita termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat diseminasi budaya positif, yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu mohon berdiri. Ibu Nuryani bisa mendampingi jadi dirjen. Hadirin dimohon duduk kembali. Lanjut acara yang ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah.
kepada Bapak Sumanta SE dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada pengacara dan Bapak Ibu peserta destinasi budaya positif yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka berbagi ilmu tentang praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Haji Alif melalui kegiatan calon guru penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, namun sebelum menyampaikan materi tentang diskriminasi budaya positif, ada satu hal yang ingin saya ikutkan atau tegengkan bahasa sininya ya, terkait dengan kegiatan observasi Bapak dan Ibu. Untuk itu tadi kalaupun Bu Haji Lili tidak ada dalam peserta diskriminasi, saya kontak langsung dan ikut dalam rangka mengefektivitaskan waktu untuk bertemu. Nah, untuk kegiatan observasi kinerja guru Bapak dan Ibu, ini terus terang sebenarnya sudah telat karena sekolah lain awal Agustus itu sudah melakukan observasi. Nah, sekolah kita hari ini baru saya sampaikan tentang nama-nama observernya. Nah, nama-nama observernya atau ya guru yang mensupervisi. Di antaranya sama dengan semester kemarin. Satu, Bu Haji Lili. Kedua, Pak Haji Suwiknya. Tiga, Ibu Siti Harwati. 4, Pak Agus Trinorija. 5, Pak Haji Wawan Purwanto. 6, saya sendiri. Dan yang terakhir Ibu Cici. Nah, nanti Bapak dan Ibu punten karena idealnya observasi itu sesuai dengan golongan, maka nanti untuk Pak Haji Riknya dan Bu Haji Lili ini menangani teman-teman yang golongannya 4A, termasuk dengan supervisi teman sejawat. Karena kebetulan Bapak dan Ibu, saya selaku PLT-nya ini golongannya masih di bawah, jadi istilahnya kurang pas untuk mensupervisi bapak-bapak dan ibu-ibu yang golongannya di atas saya. Nah, oleh karena itu nanti saya dengan sepenuh hati minta bantuan Pak Haji Suwiknya dan Bu Haji Bibi, termasuk Bu Siti selaku senior di SMP Negeri 2 Lelean. Nanti untuk pembagian tugas dan sebagainya dilanjutkan ke acara berikutnya Bapak dan Ibu. Ini hanya baru sekedar informasi. Bahkan untuk rapat saja Bapak dan Ibu, saya itu agak bingung. Kenapa? Karena memang jumlah jam ngajar sangat padat Bapak dan Ibu. Di saat istirahat ya harusnya istirahat. Begitupun pada saat kalau sering sekali rapat dan anak dibubarkan, itu pun kurang bagus. Makanya saya masih mencari solusi yang terbaik. Kira-kira seperti apa rapat ini bisa dilaksanakan. Karena ada dua Bapak dan Ibu. Untuk semester depan itu pertemuan yang harus dilakukan oleh kita ini satu terkait rapat dinas, dan yang kedua adalah kegiatan komunitas belajar Bapak dan Ibu. Sehingga dengan dua kegiatan itu kita butuh banyak waktu untuk selalu berkumpul, dan ini insya Allah lagi dicari solusinya ya. Itu sekedar tambahan Bapak dan Ibu. Baik, terkait dengan diseminasi
budaya positif. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada semester ini sekolah kami ya ada 2 guru yang terbawa lolos mengikuti program calon guru penggerak, dan beliau baik itu Pak Haji Alif maupun Pak Suyanto ini sudah mendapatkan materi tentang terutama budaya positif. Nah, dan harapan saya ilmu yang sudah diperoleh Pak Haji Alif maupun Pak Suyanto, ya mohon Pak Haji saya minta untuk disebarluaskan supaya apa? Tujuannya supaya Bapak dan Ibu guru termasuk staf tata usaha bisa melakukan sesuatu yang bersifat positif. Ya, tentu dalam hal ini akan sangat sekali manfaatnya, akan sangat berdampak sekali, terutama bagi lingkungan sekolah kita. Apakah itu dari segi keamanan, apakah itu dari segi disiplin dan sebagainya. Ini yang jelas sangat banyak sekali. Ya, jadi saya mohon bagi yang belum terbawa dalam program calon guru penggerak, mohon Bapak dan Ibu saling tular, saling menyampaikan informasi, terutama yang muda-muda. Mohon ya kesediaannya untuk daftar calon guru penggerak. Terus terang Bapak dan Ibu, saya pribadi ya ini karena mungkin telat masuk Bapak dan Ibu, sehingga begitu masuk umur saya sudah tua, dan memang di situ bahasanya di SIM KB bukan masalah batas umur 50 tahun ke atas, sekarang dirubah. Bahasanya yang boleh masuk calon guru penggerak tatkala masa kerjanya lebih dari 10 tahun. Kalau dulu Anda ditolak atau tidak terdaftar karena umurnya lebih dari 50 tahun. Sekarang dirubah. Anda tidak terdaftar sebagai calon guru penggerak karena masa kerja kurang dari 10 tahun. Nah, itu hanya perubahan istilah. Oleh karena itu harapan saya Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang usianya masih atau masa kerjanya lebih dari 10 tahun, mohon ikuti program guru penggerak. Karena sekarang Bapak dan Ibu, kebijakan pemerintah semuanya mengacu kepada guru penggerak di samping dengan komite pembelajaran. Ya, itu saja. Dan pesan terakhir saya, mohon Bapak dan Ibu ikuti materi yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Alif. Itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumanta yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya acara yang keempat, diseminasi budaya positif kepada Bapak Muhammad Alif Firdaus, padanya dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
yang mana karena berkat beliaulah kita masih diberikan umur yang panjang untuk bisa mengabdi kepada negeri ini, mencerdaskan putra-putri bangsa. Kedua kalinya sholawat wassalam kita curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sekali lagi kita pengikut yang setia yang selalu mengikuti ajaran-ajaran dari beliau dan kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Sumanta SS selaku Kepala SMP Negeri 2 Lelea, yang saya hormati Bapak Wakasek serta Bapak Ibu Guru yang hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Al-Firdaus, asal dari SMP Negeri 2 Lelea Indramayu, CGP Angkatan 11. Baik, sebelum mulai acara ke diseminasi, ngapunten banget ya, ini kita harus fokus dulu. Saya minta ke Bapak Ibu ya, bisa ikutin saya gitu kan ya, untuk mencari fokus gitu kan ya. Bisa lewat ballpoint, bisa lewat aqua, bisa lewat kunci atau lewat apa. Saya minta Bu Hajah Lili dengan Ibu Munifah berdua ada di tengah-tengah itu ya. Bu Ani sama Bu Alia, Bu Siti sama Bu Nurleli, Pak Haji Suidnya sama Pak Haji Wawan, Pak Haji sama Pak Sumanta. Saya meminta ya, biar fokus ya, biar fokus. Nanti ketika saya bilang satu, tangan Bapak Ibu semua ke atas. Ya. Saya bilang dua, tangan Ibu ke depan. Ketika saya bilang 3, tangan Ibu ke samping. Ketika saya bilang 4, rebutlah yang itu ada di tengah itu. Ya, sampai ke sini. Oke, siap? Siap. 1 atas. Sambil bilang 1 atas, 2 depan, 3 samping, 4 rebut. Ya, betul. Ya. Siap, kita fokus dulu sebelum acara ya. Ya, oke siap. Pak Jiwa Wani sama Pak Jiwiknya ya. Oke, siap. Ya. Baik, ketika saya bilang 1, semuanya bilang atas. Ya. Oke. 1, 2, 3, 2, 3. Ulangi. Tidak fokus ini buahnya. Ulangi. Ya, ini terlalu fokus ya. Ya, oke, ulangi ya. 1, 4. Ternyata ya, memang fokusnya ya. Yang tua-tua lebih fokus ya. Terusnya. Bapak Ibu yang jelas, ketika kita memulai ya, usahakan ke anak-anak juga kira-kira nyari fokus dulu. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa disampaikan mencari fokus anak ya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja. Ya. Tentang budaya positif, pastinya SMP kita gitu kan. Sebagian besar kalau saya memotret itu sudah melaksanakan, tapi ada bagian-bagian tertentu mungkin yang belum ataupun sudah dilaksanakan setengah, ya belum maksimal. Nah, perlu diketahui bahwa ada konsep inti budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, terus ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang memang harus kita terapkan di SMP Negeri 2 Lelea. Kita ke yang pertama ya. Berkaitan dengan
perubahan paradigma belajar. Nah, di sini ya kita perhatikan bersama ya. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kalimatnya ya, di kurikulum Merdeka. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah ketahui bahwa profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di sini yang kita nanti akan belajar bersama tentang belajar berdiferensiasi. Nah, ini yang TTG juga ada nih Bu Ali yang ini, ada materinya. Jadi kita nanti sama-sama belajar di sini. Lanjut ya. Nah, sekarang ini yang miskonsepsi, yang salah persepsi ya, berkaitan dengan teori kontrol kita. Nah, mungkin yang sering kita lakukan ya tadi, bahwa dengan memaksa, yang gambar di sini Bapak Ibu ya, bahwa dengan memaksa anak itu nurut ya. Kita ngotot anak dengan cara maksa itu nurut. Itu konsepsi kita gitu ya, sebelum kita belajar nanti tentang teori kontrol. Di dalam teori kontrol, nah, ternyata tadi dengan penguatan yang positif, efektif, ini akan lebih bermanfaat buat anak-anak. Ya, di sini ada kritik dan membuat, nah, mereka mampu merasa bersalah itu suatu hal yang hebat. Kemarin sudah dilakukan oleh Pak Yohan, Pak Jidiknya, Pak Juwawan ya. Semua di sini sudah melakukan. Ya, alhamdulillah kita sudah berbudaya positif. Lanjut, ya. Nah di sini kita lihat bersama ya. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang biasa kita lakukan ya realitanya kita menyamakan bahwa kebutuhan kita sama dengan siswa. Pada baik ya. Yang penting mah materi yang harus kita sampaikan. Padahal mungkin ada kebutuhan lain yang mereka inginkan. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ya. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Harus kita memandang ke sana. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya itu tuh. Kita sudah harus turut seperti itu. Kudu seperti ini. Ternyata tadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ke depan bagaimana anak-anak seperti itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Biasanya yang kita lakukan mungkin seperti itu. Ya. Di sini itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Nanti kita gali. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol hanya ada orang yang bisa mengontrol diri kita. Ya. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa. Karena yang merubah adalah dirinya sendiri. 7. Pemaksaan pada saat atau bujukan gagal di sini lewat kolaborasi, lewat menciptakan pilihan. Yang ke-8 yaitu model berpikirnya menang kalah. Kalau di teori kontrol pola berpikirnya menang, kamu bisa, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini yang kedua tadi tentang paradigma, di sini tentang disiplin positif. Bapak Ibu sudah tahu arti disiplin itu, kata Pak Agus belajar. Ya Pak Agus, belajar. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kalimatnya kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward. Di sini yang berat, ya nanti sesuai dengan kebutuhan manusia nih. Ya. Rata-rata ketika berubah, ketika ada reward gitu kan ya. Nah emang ini yang sangat susah. Nah, kita sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan perlu Bapak Ibu ketahui ya, di sini ada menurut profil pelajar Pancasila ya sudah tahu ya.
beriman, bertakwa, bertuhan yang esa, bertakwa mulia, berkenan global, gotong royong, mandiri, beretis, dan kreatif. Nah, ada menurut Ibu Primarion program atau PYP itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, sampai ke komitmen. Dan yang terakhir ini keterampilan hidup atau life skill. Di sini ada nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, dari diri kita memberikan yang terbaik seperti itu. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini nih kadang kita melupakan ketika menghadapi suatu masalah. Melupakan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini kita lihat semua ya. Nah, Bapak Ibu nih, saya baru tahu ketika mengikuti CGP ternyata saya punya kebutuhan dasar. Ya. Yang pertama bertahan hidup, ya. Makan, kesehatan, rumah itu salah satunya untuk bertahan hidup. Ya. Contoh ya, misalkan ada salah satu anak gitu kan ya, ngambil pulpoinnya temannya. Ternyata setelah diselidiki anak tersebut anak tidak mampu. Ya. Awal-awal kita menyalahkan gitu kan ya, kalau itu berperilaku itu pokoknya negatif. Ternyata di sisi lain ada kebutuhan yang mereka tidak mampu, akhirnya nanti jadi orang seperti itu. Tapi kemarin setelah pelatihan banyak sekali Bapak Ibu guru memang sudah berdasar kebutuhan. Ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini juga banyak anak-anak kita yang tadi jauh dari orang tuanya. Mereka seperti itu ya tadi karena mungkin salah satunya kurang kasih sayang. Di sini kebebasan ya ada, ya. Terus ada kesenangan dan ada penguasaan. Nah, jadi ini kebutuhan dasar yang memang secara tidak langsung kita ada. Ya. Ada Bu Alil pengennya ya tadi bersenang-senang, pengennya kuliner, gitu kan? Jadi sulitnya pengennya kuliner, gitu kan ya. Yang di rumah kurang bahagia. Tuh, gitu. Jadi ini, nah itu, ya. Kebebasan, Pak Agus pengen bebas gitu ya Pak Agus, pengen jalan-jalan ke mana gitu Pak Agus ya. Ini memang kebutuhan yang ada pada diri kita dan ada juga pada diri anak seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ya, kita termotivasi kadang karena yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ketika kita absen pagi-pagi, syukur-syukur tidak rasa bukan dihukum. Anak datang pagi gitu kan ya, bukan dihukum. Dia disiplin atau termotivasi karena takut hukuman. Gitu. Tapi ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti sini berjalan waktu akan muncul dari kesadaran dirinya. Nah, terus yang kedua, dia termotivasi karena imbalan, karena penghargaan. Ada seperti itu anak-anak kita juga. Termotivasinya karena imbalan. Ketika tidak ada imbalan, ya, bagus. Ketika di kelas saya pancing tidak ada bintang, tidak ada senyum, tidak ada apa, ya kurang antusias ya, seperti itu. Nah, memang ini harus kita ingat. Terus yang terakhir, nah yang kedua ini maksudnya motivasi intrinsik, artinya ada faktor dari luar. Ketika kita semangat, faktornya dari luar. Gitu. Contoh misalkan kepala sekolah Pak Sumanta, ketika datangnya tepat waktu selama 1 bulan akan diumrohkan. Itu kan seperti itu misalkan. Ya. Iya. Nah, semangat itu karena tadi ribet, ya. Seperti itu. Nah yang ini, yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah ini harus muncul dari dalam hati. Nah ini yang tugas kita yang sangat berat, memunculkan kesadaran dari dalam diri anak, kira-kira nanti berbudaya positif. Lanjut. Nah di sini, nah, bedanya tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah kalau hukuman ini datangnya secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa langsung dihukum, bersifat satu arah. Tapi di SMP kita yang kedua yang kebanyakan. Karena apa? Tidak secara tiba-tiba.
ada proses dulu yang kita lakukan, pemanggilan orang tua, gitu kan ya, pemanggilan anaknya, tidak semerta-merta langsung dihukum, gitu. Hebatnya di SMP kita sudah di tahap yang kedua, ya. Di tahap yang pertama kita hampir tidak ada, ya. Nah, yang terakhir di restitusi. Nah, di sini, ya, kita harus menciptakan proses kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ini yang sudah dilakukan Pak Ibu Siti, Bu Haja Lili, mereka nih Pak Haji Rudnya, di sini sudah melakukan. Mereka dikembalikan ke mereka. Ya. Ada proses kolaborasi, ya, antara kita dan siswa. Jadi tidak satu arah. Tidak, kamu tidak mengerjakan tugas, kamu keliling lapangan. Tidak seperti itu. Ya, ternyata biasanya lebih dua. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan budaya positif. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol guru. Nah, ternyata kita nih ada di posisi penghukum, ada di posisi teman, ada posisi pemantau yang suka di kaca bagian apa. Terus membuat merasa bersalah dan sebagai manajer yang merangkul. Nah, di sini mari kita lihat satu persatu. Nanti posisi kita nih ada di mana? Posisi kita ada di mana? Nah, nih kita ambil contoh ya di penerapan 5 posisi kontrol. Siswa datang terlambat, ya. Pasti ada kalimat ketika kita di depan, gitu kan ya. Sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk ke kelas, ya. Nah, ketika terucap itu tidak ada ini lagi, tidak menanyakan ke anak kembali, langsung diperintahkan, itu kita sebagai penghukum. Nah, beda dengan yang ini, ya, yang membuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu bapak ingatkan kamu agar tidak datang terlambat. Kamu sudah membuat ibu bapak kecewa. Karena seperti ini, wah, ya kita beda siswanya, ya. Tapi ya seiring jalannya waktu, insya Allah akan bisa, gitu kan. Karena tadi hati mereka belum kita bisa terbuka, ya. Oke, lanjut. Nah, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah kelas kita. Kamu tahu apa konsekuensinya? Bapak Ibu akan mencatat kesalahan kamu. Nah, yang suka mencatat siapa? Bu Ali, ya. Bu Ali catat. Ya. Nah, ini berarti sebagai pemantau, Bu Ali, ya. Ketika menemukan terus mencatat siapa yang bersalah, berarti kita sebagai pemantau. Nah, beda lagi kalau kita sebagai teman. Ya. Kali ini Bapak Ibu memaafkan kamu, tapi kali jangan datang bantu lagi, ya. Ayo dong bantu Bapak Ibu. Nah, anak nih Bu Ali sengaja Cara banget. Jadi bocah aja. Puji orang dia. Iya, Pak Haji ngomongin beda. Nang boka kita bega jora dia apa-apa. Nah, itu ya. Artinya kita di jebol. sini ada tadi, ada mungkin kebutuhan mereka yang kurang kasih sayang, kurang perhatian saya, ya. Saya kembali ini posisi sebagai teman, ya. Itu yang sering kita ucapkan, berarti kita sebagai teman. Yang terakhir, nah ini yang terakhir sebenarnya posisi yang lengkap yang diharapkan oleh pemerintah atau mereka, kita memposisikan sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Iya. Oke, ya. Nah, nanti dari sini kita sama-sama belajar berusaha jadi seorang manajer. Karena apa tadi? Ada aturan atau keyakinan yang belum kita sepakati bersama dengan anak-anak seperti itu. Oke, saya minta tanggapan dari Bapak Ibu guru. Ini ada posisi kontrol di mana, ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Bu Ani di mana, Bu Ani? Sebagai apa? Pemantau. Yang rasa bersalah. Rasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Bu Ali apa? Sama? Teman. Teman? Saya bantuin. Yang pertama itu yang pertama. Rasa bersalah? Rasa bersalah. Penghukum? Penghukum.
Mari kita lihat ya. Kedua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kedua. Ya, betul. Tepuk tangan buat Ibu Ani. Berarti sudah menjiwai ini ya. Iya, di PPG ada katanya. Ya masih orang Ibu Ani ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, oke. Satu lagi, Pak Jiwawan atau Pak Jiwawan? Ayo. Kamu tidak benar-benar melakukan sekarang. Satu. Pak Hukum. Iya. Kita lihat. Pemberi hadiah. Ya, betul, Pak Hukum. Ya, bukan. Ya, betul. Ada kita ya. Ada. Soalnya gampang. Bagus ini bagus. Bagus. Kira-kira tahu. Terakhir Kamal. Manajer. Oke. Manajer. Hebat ya. Tepuk tangan untuk Bagus. Mana? Ntar dulu. Nah, Terus ada bocoran. ternyata bisa memahami posisi kita seperti apa tadi. Tindak tanduk tingkah laku kita ketika menghadapi anak, kita akan tahu kontrol kita, posisi kita di mana. Oh, saya ini sebagai penghukum. Oh, kita sebagai merasa bersalah gitu kan ya. Nanti kita akan tahu ya. Penggemar kita. Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang ini apa? Oh, Ayo. kamu harus ya. Demi ibu, demi orang tua kamu gitu kan ya. Ayo berusaha. Ya, betul sebagai teman. Ya. Nah, yang ini bagus. Pemantau. Mana tukangnya? Ya, pemantau. Oke. Nah, itu ya. Tadi 5 posisi kontrol Bapak Ibu, nanti kita ya, berkaca sendiri. Oh, kita ada di sini. Nanti kita rubah bersama-sama tadi sebagai manajer. Tapi saya lihat di sini nih, di SMA Negeri 2 Lele sudah hampir ke manajer semua. Ya. Sudah hampir. Ya. Karena ada posisi yang sebagai penghukum, ada lagi yang sebagai pemantau, ya. Beda-beda. Ada yang bagian pencatat, gitu kan ya. Ada yang bagian teman, Ada yang harapannya harus gitu. ada yang bagian manajer. Iya. Saling melengkapi biasanya di dunia. Kita sudah melaksanakan dengan posisinya masing-masing. Seperti itu. Kayak selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang jelas ketika kemarin pas penilaian lomba saya lihat sudah ada, tapi prosesnya yang belum dilaksanakan. Proses pembuatan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas ini adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sudah terpapan semua, sudah bagus. Ya. Tapi tadi hasil karya wali kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kalau itu peraturan. Kalau keyakinannya itu jawabannya. Mungkin jawabannya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Jadi kalau keyakinan itu muncul dari hati kita. Seperti itu. Anak datang terlambat terus tidak lagi gitu kan menghargai keyakinan, gitu kan ya. Dia akhirnya berangkat tepat waktu gitu kan, dia berubah dari keyakinannya. Walaupun di sana ada peraturan. SMP Negeri 2 Lele siswa masuk pukul 6. Apakah siswa dihukum di SMP Negeri 2 Lele atau tidak? Dicatat dulu sama bagian GD SOSIS. Ya kan? Jadi ada proses. Nah, ada konsekuensi nantinya. Yang kebersihan, ada yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya di kelasnya Pak Haji Ribnya karena bukan wali kelas ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Kemarin di kelasnya Pak Haji Ribnya. Nah, dalam keyakinan kelas, Bapak Ibu yang jelas intinya
poin-poinnya Pak Haji Quicknya sudah menciptakan keyakinan kelasnya ada banyak di sini. Saya baca sudah bagus, ya. Tuh. Dadakan. Cuma tadi, ya kesepakatan, keyakinan kesepakatan, ya. Nah, di sini yang belum kita lakukan tadi muncul dari anak, baru muncul dari Bapak Ibu wali kelas kan. Artinya apa? Ya tadi anak yang ada senggawene Bapak Ibu wali kelas seperti itu. Tapi ketika mereka yang menuliskan, mereka dari ide mereka, dari hati mereka, kita kembalikan ke mereka. Kan kesepakatnya kamu dengan kita, dengan saya, dengan teman-teman, ya. Kemarin kebetulan di kelasnya Pak Haji Suitnya itu ada kesepakatan muncul Pak Haji baru, ya. Selain yang ditulis, Pak, setiap siswa membawa buku mata pelajaran setiap mata pelajarannya ya Pak. Satu ya, siapa yang tidak bawa? Ada 3 orang, banyak. Akhirnya tadi kemarin disepakati Pak Haji, ada tambahan mungkin di situ. Nah, ada kesepakatan untuk kesepakatan kelas. Anak-anak banyak sekali yang muncul dari anak-anak idenya, ya. Kemarin sangat bagus sekali, ya. Nanti tinggal kalian inikan dalam bentuk kalimat yang ringkas seperti itu. Ya, ini membagi kertas post-it. Ya, nanti dari Satpras bisa menyediakan, ya bagus. Siap, ya. Kertas. Ganti kesepakatan. Nah, iya, kesepakatan ganti-ganti. Namakan bersama. Nah, ada makan bersama. Ya boleh. Setiap Yang hari tadi Sabtu. dari anak. Akhir pekan. Ya, setiap dari anak. Ya, ini kan kita ke anak lagi. Iya, sampai 1. Nah, ini contoh saja ya. Artinya saya mengajak menyampaikan ke rekan-rekan. Artinya kesepakatan itu ya Bu Haji ini tidak dari Bu Haji Lili saja. Kira-kira anak yang muncul mancing. Nanti kita kalau yang tidak pas kita tawarkan. Bagaimana kalau seperti ini? Tuh. Jadi akhirnya ada kesepakatan dan nanti ya mereka diberikan. Karena mereka sudah mendapatkan sangat banyak sekali Pak Haji, saya baca tuh. Kelas ya. Tapi ada anaknya Pak Haji yang imut tuh siapa Pak Haji yang kayak bobo itu? Tiffany. Orang Miang Tiffany. Iya. Tiffany Ma'ruf. Gundul, lemu. Nah, Tiffany Haji ini, bawa cilik. Pak Haji, Tiffany ini nempelin kertasnya beda Pak Haji. Apa Jadi kakak bocah guri kok. Beda deh kalau anu banyak lambine. Tuh. nah yang pas Tiffany tapi kekat kayaknya. Tempelan yang nempelnya itu dibalik, dia nulisnya di atas, jadi pas nempelin nggak nempel-nempel. Tuh, pas jadi nempel, murah. Caranya ke Tiffany Ma'ruf. Murah. Iya, Ya. Iya, yang lengketnya dia tulis, yang itu enggak, jadi bagus. sudah belum kan Ma'ruf, orang Ya. Tiffany, baru Tuh, bocah akhirnya ya, lama. tadi seperti itu ya Bapak Ibu. Yang jelas nanti bisa Bapak Ibu praktekkan untuk ini di kelas biar kita rubah kembali pun tidak masalah gitu kan ya, karena kita dulu kebaikan. Biar ketika muncul dari hati mereka kita mengembalikan ke mereka akan enak sekali. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ya ke yang terakhir, segitiga restitusi. Nah ini yang puncaknya dari disiplin positif di sini, dan ini emang yang sangat berat ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini ini kita harus dengan anak ya. Contoh ya, yang menstabilkan identitas yang pertama nih. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Ini yang harus tertanam di otak kita. Bocah salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini yang harus tertanam di dalam diri kita. Ya kadang bertolak belakang dengan hati, salah. Ya, tapi kita harus belajar. Ya, bahwa mereka salah itu bagian dari proses belajar. Karena dari proses itu, dari kesalahan biasanya akan jadi kebaikan buat mereka ketika sudah kena hatinya. Nah, di menstabilkan identitas nanti sering muncul kalimat-kalimat seperti ini.
ketika Bapak Ibu wali kelas sering kan pasti nasihati siswanya nih, berbuat salah itu wajar, kayak Tuhan kali kita, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Kamu berhak, ya, merasakan begitu. Makanya ketika dia kecewa ya berhak ya. Masa nggak boleh kecewa gitu kan ya? Tuh, artinya kita menggiring ke sana. Ini menstabilkan. Artinya supaya dia tidak emosi, ya. Di kelas juga. Gimana Pak? Ada teh wong belajar mah orang bisa gini. Proses. Bagus ya. Proses. Kurang jelas Pak Haji? Di kelas? Ya. Iya bisa kan nggak bisa Sama. Pak Haji. Tadi baru saya ungkapkan kata-kata Pak Haji di kelas 7H. Kamu jangan malu. Kalau bersalah tidak apa-apa, itu bagian dari proses belajar. Akhirnya mereka, ya memang Bu, malu. Saya kira mereka Pak betul nggak? Iya. Ternyata sudah tahu Pak gampang ya Pak kecil Pak. Seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas ya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah prinsipnya setiap perilaku berubah memenuhi suatu kebutuhan tertentu divalidasi. Nah, di sini validasi. Contoh ya, kemarin Pak Haji masalah apa Pak Haji? Yang baru ditangani yang terbaru lah Pak Haji Wawan. Tawuran. Nyolong pelem. Nah, itu kita validasi itu dengan apa namanya ke siswa yang bersangkutan, ke orang yang ini, gitu kan ya. Kita cross check kembali, divalidasi betul tidak. Nah, tapi tadi kaitkan dengan kebutuhan harusnya. Kamu nyolong pelem, kamu mencuri manda itu. Kenapa? Manja. Berarti buat survival apa buat kesenangan? Kesenangan kan? Oh, berarti kamu ini pengen senang-senang baik nyolong dengan uang, mencuri punya orang. Kata kamu baik, bukan kan? Kesana. Tapi memang sudah dilakukan sih. Sama kita tuh nggak merasa oh ya kita ini sudah nggak merasa krisis. Ya, nah, di sini. Bisa dibaca di sampingnya ya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari yang ini. Ya. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Ya. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya. Gimana Ibu Ani? Nyolong mobil, nyolong motor. Iya, nyolong motor. Tengah Polres kok. Kita kembali lagi ya. Kembali ya. Lanjut, nah di sini baru terakhir menanyakan keyakinan. Kembali. Apakah keyakinan kelas kita? Nah yang dari mana tadi Pak Sumanta, Bapak Ibu Wali kelas? Ketika keyakinan kelas kita tidak ada, kita tidak bisa mengembalikan. Atau keyakinan sekolah kita tidak ada, akan susah. Makanya tadi berkaitan dengan HP. Makanya ayo kita bikin tadi kesepakatan yang jelas supaya kita mengembalikannya enak seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambarannya kelas yang ideal menurut kamu ya? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan anak yang bersama. Tapi tidak yang salah saja sih, sehingga yang anak baik pun bisa kita untuk melaksanakannya. Ini saya sama satu lagi. Saya, Bapak Ibu sering pasti mendengar gini. Ketika ada anak, silakan kumpulkan tugas atau silakan kerjaan tugas. Pak, repot eskule repot. Eskule balik sore. Pasti menemukan. Saya yang bulan contohnya ya. Karena pernah waktu kelas berapa bulan seperti itu. Jadi kan tugas yang mengumpulkan. Ayo kita belajar ya. Silakan berusaha
tugas di tangan atau menghukum anak langsung di kelas kita panggil. Dan Bapak Ibu di sini kami semua memanggil, tidak ada yang di kelas. Saya tadi pas dikelaskan buat tidak mengumpulkan tugas. Proses ini juga apa itu? Boleh jadi mengumpulkan tugas, boleh. Nanti sama ini hanya contoh. Dan Bapak Ibu melakukannya lebih dari yang contoh, ya. Karena tadi saya memang melihat tadi kekompakan guru-guru SMP Negeri 2 Lele tadi satu sama yang lain saling mensupport, saling membantu dan saling menangani, tidak hanya satu orang saja. Itu hebatnya kekompakan kita, berkolaborasinya dalam budaya positif. Nah Bapak Ibu cukup sekian, tapi nanti ada kasus Bapak Ibu mohon tebak. Ini bergerak. ya. Nah di sini yang jelas ya saya sampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bergerak dan nanti ikut juga menggerakkan. Ya seperti itu. Nah Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Langsung saja pengacara ya. Sekalian tanya jawab ya. Boleh ya. Ya, langsung. Bapak Ibu mohon cermati kasus ini. Guru matematika yang wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru di SMP. Beberapa guru perempuan Vivi dan Natali mengambil hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dan mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Enggak bibah kan? Cenganesan baik. Parah. Lanjut. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak menghormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apa ada gagasan? Vivi, Natali, Anda beli? Lanjut. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut.
mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Nah, pertanyaannya, nah, ya pertanyaannya, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan Ibu Santi, bukan Ibu Eni? Menanyakan. Ya. Menanyakan komunitas. Oke, yang kan segitiga restitusi ada 3. Menstabilkan, validasi, sama keyakinan. Nah, di posisi mana menstabilkannya? Ya, di sini bukan nih? Di sini ya, di sini. Di sini validasi, menanyakan kembali. Iya. Betul Ini. Saya menanyakan apakah mereka bersedia. Ya, di sini nih validasi tentang kesalahan mereka karena memanggil, ya kan? Nah, di sini ada proses validasi. Nah, keyakinannya di mana ya tadi? Ketika minta maaf yang pertama, yang kedua mengusulkan diskusi itu, ya. Ya, nanti menyampaikan ke kepala sekolah. Pak Kepala Sekolah, kalau nanti Ibu Santi nggak ada, nggak apa-apa, Ibu Eni aja yang mengganti. Nah itu meyakinkannya. Nah, di sini nih, di sini ada kegiatan menstabilkan Bu Ani. Ya, nih, ya. Nah, jadi kesimpulannya yang dilakukan oleh Ibu Santi sudah melakukan kegiatan restitusi. Dan Bapak Ibu guru yang ada di sini di SMP Negeri 2 Lele hampir sebagian besar ya, sudah melakukannya. Ya, hampir melakukannya. Tapi ya ada ya beberapa ya Bu keluar. Jadi keluar. Tuh, seperti itu. Nah ini ada contoh kasus, silakan dibuka pertanyaan 2 saja. Mana Ibu Siti? Itu ada Ibu Siti. Jalan. Dipencet lama Bu? Kayak nggak apa aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Jalil. Saya hanya ingin menyampaikan pertanyaan dan mungkin curhat ya. Yang pertama ya curhat dulu, yang jelas bahwa kita sebagai guru itu insya Allah sudah melaksanakan terutama yang posisi kontrol dulu. Nah, hanya menurut saya ini mah kita tidak bisa melaksanakan satu peran saja, karena di satu sisi anak juga harus kita kasih pemahaman, di sisi yang lain juga bagaimanapun bukan hukuman ya, pengkondisian emosi itu juga harus tetap kita lakukan gitu. Nah, apakah itu sesuai dengan segitiga restitusi atau tidak? Karena ya bisa lebih dari satu dan itu situasional gitu, tergantung dengan karakter anak, terus permasalahan yang dihadapi gitu. Kalau sudah ke moral, saya pikir dalam bentuk hukuman pun tidak masalah gitu, karena anak butuh itu. Nah, terus yang kedua, di setiap awal pembelajaran tahun ajaran baru itu untuk kelas yang saya ajar, saya selalu ambil kesepakatan kelas. Nah, saya selalu bilang silakan nanti kita disepakati. Apa itu? Karena melihat anak-anak itu pada saat guru sudah masuk mereka banyak yang di luar. Nah, sehingga saya punya inisiatif dan sudah saya coba bertahun-tahun yang lalu itu efektif gitu. Saya hanya bilang manakala ibu sudah berada di kelas ini siap untuk mengajar, kalian masih di luar, silahkan di luar, tidak usah masuk. Saya tidak berniat membiarkan anak-anak untuk tidak ikut belajar gitu. Hanya ingin memastikan bahwa pada saat anak-anak sudah belajar, konsentrasi itu nggak buyar gitu. Kita sudah membangun konsentrasi luar biasa, memakan energi. Manakala ada anak yang cenderung datang itu kan terganggu gitu. Nah,
apakah itu menyalahi aturan atau tidak? Gitu. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Haji Arif atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu Siti atas pertanyaannya dan curhatannya ya. Yang jelas sempat ini juga terjadi perdebatan gitu kan ya, ketika ada terutama yang masalahnya yang sangat besar sekali gitu kan. Ternyata tuh ketika kita sudah melakukan proses tidak langsung menghukum gitu kan ya. Contoh ini kan ya, ada anak merokok atau minuman keras kan ini ya hukumannya gitu. Tidak kita langsung keluarkan, tapi kita ada proses terlebih dahulu penanganan mereka, kenapa mereka bisa seperti itu ya, 2-3 kali proses itu maksudnya bukan ke penghukum kita, tapi ke ke konsekuensi tadinya, jatuhnya. Ya inilah karena ulahnya kamu akhirnya tidak sekolah. Karena pas sudah berapa kali ibu peringati atau bapak peringati, sudah bapak ingatkan, kamu masih tetap saja. Jadi konsekuensinya kayaknya kamu tidak pas untuk sekolah di sekolah kita. Pasnya mungkin di sekolah lain. Jadi tidak dipermasalahkan. Dengan posisinya bukan di kita ada yang tadi penghukum gitu kan ya. Ada yang pemantau, ada yang merasa bersalah. Tidak apa-apa karena tadi kesalahan anak-anak berbeda-beda. Kalau manajer semua gitu kan ya, ini sangat merepotkan untuk menciptakan situasi yang lebih positif. Tapi tadi seiring jalannya waktu, ketika mereka sudah positif, otomatis dengan sendirinya restitusi akan berjalan. Karena ini kita lagi proses merubah ke arah restitusi, otomatis ada yang penghukum, ya. Tapi tadi tidak langsung jebret hukum, tapi ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan dan tercatat. Ya, tercatat. Seperti itu sebagai bukti kita bahwa kita sudah melakukan tindakan. Berkaitan dengan tadi kesepakatan ibu, bukan ya? Dengan ketika datangnya terlambat atau di belakang ibu ketika ibu masuk gitu kan ya. Anda belajar di luar. Kalaupun ini sudah kesepakatan, ya, tidak masalah ibu. Nah, tidak masalah. Kalau ini sudah kesepakatan atau sudah keyakinan, nah, konsekuensinya apa? Kamu belajarnya di luar, tapi tidak gentayangan. Kamu ada di luar. Tuh, seperti itu. Nah, dengan harapan anak-anak nanti kedepannya tentunya akan berubah dan mau hadir tepat waktu. Seperti itu. Nah, jadi intinya proses yang kita lakukan jangan sampai tidak ada proses atau proses yang kita jalankan. Ya. Jangan penghukum langsung des, langsung des. Anak contoh, ya. Kemarin Pak Mata mungkin depan ada anak yang ini ya tidak pakai seragam, gitu ya, langsung kita hukum. Kamu pulang. Ada nggak aturan di sini ya? Nah kalau ada aturannya enak. Ya, ketika hadir ya atau pakai tidak seragam, konsekuensinya silakan kamu pulang kembali dan pergi seperti itu. Ya, itu saja ya mungkin sudah cukup ya. Bapak Ibu Haji, ada satu lagi mau Pak Haji? Ya boleh. Pencet sesuai. Baik, terima kasih. Dalam saya memang berdasarkan pemahaman saya, restitusi itu kan kalau boleh diartikan lain pemulihan, ya, pemulihan. Kita analogikan ke yang lain, contohnya ketika seseorang sakit. Kalau sakit itu kan pemulihan itu waktunya lama ya. Jadi maka ketika baru sakit, kita harus obati. Kita jamu nih, yang pahit, yang apa gitu. Nah setelah itu sudah terlewati, baru masa pemulihan. Seperti tadi, yang bahasanya halus, bahasa santun, bahasa ini. Tapi benar yang tadi disampaikan Siti, jadi memang ketika awal kita menemukan sebuah permasalahan, ya kita kondisional ya, kondisional bisa jadi penghukum, bisa jadi pemantau ya, bisa jadi. Nah, dalam rangka menuju ke restitusi tadi ya, pemulihan tadi.
Nah, satu pertanyaan saya Pak Jarif. Kalau kita tadi perhatikan teori kontrol itu, semua perilaku bertujuan. Artinya semua yang dilakukan anak bertujuan. Mungkin anak bolos pun bertujuan, biar dia pulangnya. Nah, iya. Jadi ketika kita mengetahui pertama kali mengetahui hal yang dilakukan anak, sebaiknya apa yang peran kita sebagai apa yang kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Ibunya. Peran apa yang pertama kita lakukan ketika kita sebagai penemu masalah gitu kan ya, penemu masalah. Yang harus kita lakukan Pak Haji, gitu kan. Ketika tahu kan anak sebut, kalau anak itu baru sekali, dengan bahasa posisi yang paling nyaman adalah kita sebagai teman, jangan penghukum dulu, ya. Jangan penghukum dulu, ya. Kita rangkul dia, gitu kan. Kenapa? Karena tadi kebutuhannya saya tidak tahu kenapa mereka bolos, gitu kan ya, gitu kan. Kenapa? Nanti akan kita kembalikan dari teman ke posisi merasa bersalah, ya kan? Nanti ke posisi manajer. Tapi kalau ya, ketika anak itu sudah berkali-kali, posisi kita langsung jadi penghukum. Ya, posisi kedepankan itu dulu, baru ngerem lagi. Ya, direm lagi ke posisi kira-kira tadi mereka merasa bersalah apa yang mereka lakukan. Gitu, seperti itu. Nah jelas intinya Pak Haji, kita harus mengetahui kebutuhan dari siswa. Itu yang kadang kita memang tidak mau tahu. Bahkan mungkin ada penyesalan ketika kita menghukum anak, gitu kan. Ternyata anak tersebut, aduh, anaknya kalau tidak mampu saya hukum. Bocah yatim. Seperti itu. Iya, saya tidak tahu anak itu anak yatim, saya hardi, ya saya langsung hukum. Nah, kan tadi latar belakang atau kebutuhan mereka yang kita tidak tahu. Jadi sekali lagi ini sesuatu hal yang sangat bagus sekali. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, ya satu sama yang lain, saling menguatkan. Sekali lagi terima kasih Pak Mantan selaku Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi kami, TGP, serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan mau berdiskusi. Sekali lagi ada satu kalimat yang selalu saya terngiang, yaitu tadi, negeri ini memanggilmu kawan. Itu yang selalu saya terngiang, negeri ini memanggilmu kawan. Bapak Ibu tahu nggak sekarang perilaku anak-anak bagaimana? Kalau kita tidak tergerak dan bergerak, apalagi Abdi negeri. seperti itu. Jadi sekali lagi itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya hanya menyampaikan informasi. Mudah-mudahan ke depan kita lebih berkolaborasi lagi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya, sudah mendengarkan Pak Jalif menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika? Belajar matematika? Oke. Nah, sebelum kita mulai, ya, langkah awal kita supaya kamu dan saya jadi satu, ya, kita sepakat, ya, membuat kesepakatan kelas. Ya. Nanti silakan Anda pengennya apa, ya, di kelas ini kira-kira tujuan Anda sebagai pelajar tercapai, ya. Cita-cita Pak, saya pengen ke kelas 8, naik ke kelas 8, artinya ada yang harus disepakati, ya. Ambil contoh, ya. Menghargai orang yang berbicara di depan, menghargai teman yang berbicara, ya.
kelasnya bersih. Silakan nanti Anda utarakan dalam bentuk kertas post-it namanya. Nanti ditulis di sini ya. Yang perempuan pink, yang laki-laki warna kuning ya, atau hijau stabilo. Nanti saya bagikan, silakan ditulis ya, nanti ditempelkan di sini. Nah, yang perempuan sebelah sini, yang laki-laki sebelah. Saya paham? Saya bagikan, minta bantuan yang perempuan bagikan. Nah, yang laki-laki bagikan. Silakan dibagi, tidak usah diberi nama ya, tidak usah diberi nama. Silakan nanti kalian hanya cukup menuliskan pengennya apa kelas ini supaya kita pembelajarannya tetap asik, bahagia, dan ilmunya Anda bisa didapatkan. Tidak ada yang salah, semuanya hanya keinginan kan? Keinginan ya, pengen priwet ya, pengen gimana kelas kita ya, kelas 7B ini pengennya bagaimana ya. Nah, silakan. Udah sini. Silakan. Nah, situ. Sini dijejer, baris. Nah, yang rapi. Ya. Oke, silakan. Ya, betul. Nah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing kalau sudah. Bagus ya. Bisa lihat. Oke. Yang laki-laki mana, yang laki-laki? Ya. Yang laki-laki mana, yang laki-laki? Ya. Ya, yang laki-laki. Di situ. Nah, sampingnya. Sip. Oke. Gak nempel. Kebalik kamu mah, kebalik nulisnya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Minta lagi, boleh minta lagi. Nih, minta lagi. Sok nang gimana? Tulis. Oke. Tulisannya siapa nih yang bagus nih? Rapi-rapi ya tulisannya ya. Mantap. Ayo. Tulisan siapa? Oke, ya, kita lihat bersama. Ya, sudah yang di belakang. Belum. Ya, tidak ada yang salah. Ya, ini tidak ada yang salah. Ya. Semuanya bagus. Karena sudah berani menggunakan di bawah. Ya. Sudah mengungkapkan kepengenan. Nah, yang ini dijadikan kesepakatan. Berwaktu. Sambil contoh ya. Saja. Ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, menghargai guru yang sedang menerangkan soal atau pelajaran. Artinya Anda menghargai orang lain. Siapa saja, bukan Pak Alif saja, teman juga ketika ada yang berbicara,
tidak boleh berisik ketika ada guru yang sedang mengajar. Berarti sama. Ini ya, hargai orang yang ada di depan. Ini membawa buku sesuai pelajaran. Awas sepakat nih. Ada nggak yang tidak bawa matematika hari ini? Cium. Kenapa beli gawat? Nah, nanti sepakat ya, setiap pelajaran siapa saja bukunya sesuai mata pelajar. Kayak kasih ini sudah bagus semua. Nanti kita sepakati. Nah, nanti ada tuangkan di sini. Ya, dalam bentuk kesepakatan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu lagi dengan mata pelajaran kita ya. Nah, sekarang kemarin kan ada tugas pertemuan kemarin. Silakan tugasnya dikumpulkan. Jangan dimasukkan di sini. Kumpulkan. Ya. Oke, sudah semua? Semua? Bagus. Nah, ini kayaknya ada kurang satu nih. Tadi saya lihat Ulan dari depan nggak mengumpulkan. Ya. Oke, ini aja. Nanti Ulan ya setelah istirahat temui Pak Ali di kantor. Ya, siap Ulan? Nah, nanti Ulan ke kantor ya. Oke, lanjut kita belajarnya ya. Oke, sekarang silakan buka buku paketnya. Oke, syuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ulan. Silakan duduk. Oh ya, gimana? Tadi istirahatnya? Udah? Udah Pak. Saya tadi pas di kelas kan Ulan tidak mengumpulkan tugas. Kenapa itu? Saya ekstrakurikulernya sampai sore, jadi belum sempat, terus malamnya kecapean. Oh begitu. Ulan tahu nggak ada keyakinan kelas yang sudah dibuat kelas? Tahu Apa itu? bertanggung jawab sama tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Nah, gimana itu Ulan yang tidak mengumpulkan tugas dengan Iya, Pak. keyakinannya? Saya udah melanggar. Sudah melanggar. Terus apa dong yang harus dilakukan Ulan? Nanti pulang sekolah mau ngerjain semua tugas yang diberikan sama Bapak Ibu. Nah, yang belum di guru siapa saja? Jadi Pak Jalib, Ya. Ibu Nurleli, Ya, terus apa lagi? Ayo kan, ya. Nah nanti langsung diselesaikan ya. Nanti sama Pak Yohan, Pak Rifki, dan Bu Leli. Nanti Ulan minta maaf ya. Iya Pak, siap. Segera dilaksanakan ya. Saya itu bangga sama Ulan karena aktif. Tapi kenapa tugasnya kok belum selesai? Saya yakin Ulan bisa gitu. Iya Pak. Bisa ya? Bisa. Oke, siap. Nanti laksanakan ya. Iya Pak, siap Pak. Pak, maaf ya Pak. Ya, gitu. Makasih ya Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.